Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesus yang sungguh baik.
surga yang sangat baik dan luar biasa. Pada pagi hari ini hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Karena itu Tuhan, persiapkan tubuh jiwa kami untuk kami memuji menyembah nama-Mu. Sebab pada pagi hari ini Tuhan, kami merasa Engkau sebagai Allah kami yang hidup, yang layak juga Tuhan Yesus. Kami selalu memuji menyembah kepada Engkau. Tuhan Yesus, urapi kami hamba-hamba-Mu yang sebentar melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, menjadi kesukaan bagi Engkau. Puji-pujian kami ini juga Tuhan Yesus menjadi kesukaan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita untuk kami bersama-sama menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Mari kita dengarkan Tuhan, kita bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di tengah kita, ada sukacita, amin. Glory, haleluya. Bukan mari. Masih ada sukacita? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya Tuhan telah memberi kuasa buat kita. Amin. Tuli berkuasa. Supaya Tuhan
rusa. Kami haus Tuhan, seperti rusa yang rindu aliran sungai Yesus. Kami rindu datang ke hadirat Tuhan. Bagi
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu bagi kami ya Bapa. Kami boleh memuliakan, mengagungkan, memuji-Mu Tuhan. Semua karena kebajikan dan kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Dan kami boleh makan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu bagi kami. Untuk Engkau mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan, mau di dalam kami. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, agar benar-benar Tuhan kami bisa mengerti, memahami setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Karena perkataan-Mu adalah hidup dan berkuasa. Itu pasti akan bergerak di dalam setiap kami yang mendengar dan menerima sepenuhnya di tanah hati yang baik ya Bapa. Haleluya. Engkau pakai Tuhan dengan urapan yang baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau telah taruhkan perkataan-perkataan-Mu atasnya ya Bapa. Oleh sebab itu segala yang bukan daripada-Mu Tuhan, yang akan mengambil benih firman-Mu, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu terus nyata bagi kami. Kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Bersama dengan yang ikut live streaming di hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan sebagai makanan hidup kita yang menjadi kebutuhan buat kita, bisa mengenyangkan rohani kita saudara. Haleluya. Mari kita akan melihat di dalam Alkitab kita akan membaca dalam kitab Keluaran 10 ayat 1 sampai dengan 20. Ya, saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Diulangi Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Ya, saya baca ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Saudara, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang.
Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuhanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Demikian belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan alam itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Iya, saudara, inilah pembacaan firman dari yang kita baca dalam kitab kita, saudara, bahwa ada tulah belalang. Ditempatkan tulah belalang ini ditempatkan di urutan tulah ke-8. Dan saudara perhatikan baik-baik, Tuhan mempermainkan Mesir dengan tulah-tulahnya. Saya ulang, Tuhan mempermainkan Mesir sehingga Mesir jadi bulan-bulanan, dipermain-mainkan oleh Tuhan dengan tulah-tulah. Kenapa itu terjadi? Saudara perhatikan baik-baik, karena ada beberapa hal. Pertama, Mesir, khususnya Firaun pemimpinnya, tidak insaf, tidak bertobat. Jadi sudah tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, ini tulah ke-8, saudara. Pegawai-pegawai dari Firaun berkata, tidak insafkah baginda raja? Mulai dia oh iya juga ya, ini udah tulah-tulah. Kita ini dibuat demikian, sudah sengsara ini, dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-7. Lalu Firaun panggil Musa dan Harun, tetapi kemudian Musa mengatakan, kamu tidak rendahkan diri. Sudah begitu, waktu mereka datang Musa dan Harun, siapa yang mau beribadah? Maka kata Musa dan Harun, semua kami. Tapi kemudian Firaun bilang, oh jahat sekali ya, kamu ini jahat. Loh, Firaun ngomong sama Musa itu jahat. Kamu membiarkan anak-anak beribadah itu jahat. Jadi Firaun ini membatasi ibadah. Firaun juga menganggap ibadah itu jahat atau ada beban. Dan yang terakhir, setelah
Setelah minta ampun Firaun, diampuni, lalu belalang itu dihabiskan sama Tuhan. Tadinya angin timur mendatangkan belalang, lalu angin barat menghalau belalang. Tidak ada seekor pun belalang di tanah Mesir. Saudara, tetapi keberadaan dari Firaun dan Mesir, di mana waktu Tuhan mau menyampaikan tulah ini, Tuhan bilang, aku akan mempermain-mainkan orang Mesir. Makanya juga kita jangan main-main sama Tuhan. Karena Firaun ini ulur-ulur waktu terus. Oh iya, nantilah ibadah. Oh iya, sekarang dibatasi. Siapa saja yang mau ibadah? Semua kami. Oh, kamu ini, kata Firaun, jahat sekali ya. Anak-anak dibiarkan ibadah. Nanti ada di padang bulu dan lain sebagainya. Itu pemikirannya. Justru keberadaan pemikiran itu ialah yang membuat akhirnya Mesir ditulahi oleh Tuhan. Jadi jangan main-main saudara dalam ibadah. Dan anak-anak juga jangan kemudian kita biarkan anak-anak tidak beribadah. Kita harus streng sama anak-anak. Biarin masih main-main, masih kecil nggak ngerti. Nggak boleh saudara. Harus dibawa dalam ibadah. Mau ibadah sekolah minggu kayak mau ibadah umum kayak seperti kita ini. Kita nggak perlu merasa, aduh saya punya anak kecil lari-larian. Biarin aja, lalu kemudian anak-anak ditinggalin di rumah atau tidak beribadah sama sekali. Itu pemikiran Firaun, sama persis kayak pemikiran Firaun. Nanti saudara kalau sudah kena tulah, tulah itu tidak dipending. Jadi pencobaan yang bertubi-tubi datang. Nah ini mungkin kita sudah mulai bermain-main dengan Tuhan. Lebih tepatnya kita tidak menghargai ibadah. Sudah perhatikan ya. Jadi Tuhan menghukum Mesir untuk membela Israel. Jadi dua pekerjaan ini sekaligus dilakukan, di mana Tuhan menghukum Mesir untuk membela Israel. Demikian juga kalau Tuhan mau membela kita, otomatis dia akan menghukum yang memusuhi kita. Itu otomatis. Kalau Tuhan mau membela kita, dia akan menghukum orang-orang yang menjahati kita. Itu otomatis akan mempermain-mainkan orang-orang yang menjahati kita. Kita nggak usah balas kalau ada orang yang menjahati. Sebab balasan kita itu cuma sekuat apa sih balasan kita. Tapi kalau Tuhan yang balas, habis-habisan dipermain-mainkan sama Tuhan Mesir. Ini belalang tidak pernah terjadi. Dan ini Tuhan bilang, aku memberikan tanda mujizat. Loh harusnya kalau kita dengar, ada mujizat Tuhan. Biasanya mujizat itu kan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, betul ya? Tapi ini tanda mujizat adalah bencana yang besar terhadap Mesir. Gak main-main ini saudara. Ini bencana yang besar terhadap Mesir. Ada belalang. Kenapa disebut mujizat? Kan belalang biasanya juga ada kita lihat. Di sawah-sawah pasti ada belalang. Ini mujizat karena gak umum. Kenapa saya bilang gak umum? Saya tidak tahu berapa ratus juta ini belalang muncul sampai menutupi seluruh Mesir. Tidak pernah ada yang seperti itu. Dulu bahkan beberapa dulu dan sampai sekarang kita juga nggak ada. Cuman di zaman Mesir momen itu biasa saja. Dipermain-mainkan sama Tuhan. Mujizat nggak umum. Mujizat itu artinya hal-hal yang tidak umum, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar nalar manusia. Makanya tidak umumnya di mana? Cuma didatangkan angin timur, ratusan juta belalang memenuhi sampai gelap orang nggak bisa melihat. Saking banyaknya belalang, banyak sekali. Saudara ya, saudara di zaman kita juga kan saya bilang ya, pernah saya bilang bahwa tulah-tulah pada kitab Keluaran, saudara ya, ada 10 tulah. Itu di zaman kita bukan cuma 10, 21 tulah.
21 hukuman. Ini lebih hebat di zaman kita. Dan juga ada tulah belalang juga, saudara. Kita sebentar akan melihat di situ. Karena kita coba kita memahami, saudara ya, ada tulah belalang juga di zaman kita. Cuman bukan belalang yang di zaman kita Keluaran. Ini lebih mengerikan. Ya, kita baca Wahyu 9. Kita baca nih Wahyu 9, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 dimulai pada penghukuman yang saya sebutkan sangkakala kelima. Jadi kalau sangkakala ini ditiup oleh malaikat, rut, yang kelima ya, yang kelima. Muncullah peristiwanya. Yuk, tolong dibaca. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Malaikat yang kelima meniup sangkakala, terus dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, terus Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Anak kunci lubang jurang maut. Ini malaikat kelima yang kalau meniup sangkakala. Terus maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu. ya, Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanah besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. matahari menjadi gelap. Kayak tadi, belalang itu memenuhi semua sehingga gelap karena adanya belalang, saudara. Sama peristiwa ini, malam matahari jadi gelap. Begitu banyaknya ini makhluk-makhluk ini. Terus Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Terus Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. iya, ini bukan belalang biasa. Ini juga bukan belalang jadi-jadian, bukan. Tapi ini makhluk, saudara, yang rupanya seperti belalang. Dan kuasa gigitannya, belalang, kalau kita lihat belalang itu gak gigit, saudara. Makanya belalang ada yang dimakan. Di Jogja ada, apa tuh namanya? Sebutannya apa itu? Saya beli sebenarnya. Kriuk-kriuk sih. Ya begitu. Belalang bisa dimakan. Di dalam Taurat juga belalang boleh dimakan. Jadi kalau ada belalang setelah memakan silakan. Ya digoreng atau diapakan gitu. Jangan hidup-hidup. Itu belalang, saudara ya. Kalau yang di dalam kitab Keluaran belalang benar. Tapi kalau kita Wahyu, ini bukan belalang biasa. Ini belalang ini adalah makhluk yang kekuatan sengatnya itu kayak kalajengking. Pernah digigit kalajengking? Pernah disengat kalajengking? Nggak pernah? Bagus. Biasanya kalau disengat, kalau nggak ngerti itu kalajengking bisa mati. Racunnya itu hebat. Perhatikan terus ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan Ya, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi. di zaman itu rumput-rumput lebih berharga dari manusia loh. Terus Atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. tumbuh-tumbuhan lebih berharga dari manusia. Pohon-pohonan lebih berharga dari manusia karena nggak dirusak itu. Kalau di zaman kita Keluaran kan yang dirusak siapa? Pohon-pohon. Ini kebalikan, saudara. Yang dirusak apa? Yang disakiti siapa? Melainkan hanya manusia yang tidak memakai Yang meterai Allah di dalamnya. tidak memakai meterai Allah di dahinya. Terus, Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, ya, melainkan hanya untuk menyiksa mereka. melainkan menyiksa mereka. Waktu zamannya Mesir, Tuhan mempermain-mainkan Mesir. Ini lebih lagi. Ini menyiksa manusia. Cuma menyiksa. Bukan disantap terus kemudian mati. Nggak mati, rasa sakit kayak ditembak, kayak minum racun gitu ya. Yang diracun kalau narapidana. Cuman suntik sekali, suntik mati udah dia. Berapa detik kemudian mati. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh kejang-kejang, kejut-kejut gitulah. Jadi di dunia ini sudah dipikirkan supaya kematiannya tidak terlalu kematiannya itu tidak terlalu mengerikan begitu ya. Itu padahal penjahat besar gitu ya. Dipikirkan, tapi nanti hanya menyiksa. Sakit yang luar biasa. Sebab saat itu, mari. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Iya. Apabila ia menyengat manusia. Siksaan kalajengking apabila menyengat manusia. Terus. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut.
orang-orang akan mencari maut saat itu terus. tetapi mereka tidak akan menemukannya. Waduh saudara, saking sakitnya mau mati gitu loh, tapi nggak menemukan maut. Saat itu maut lari. Orang mau katakanlah di pisau di tangannya ya berdarah, tapi nggak mati-mati. Yang dialami cuma sakit. Terus Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. ayat 7 perhatikan. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Ini nanti nih, itulah yang lebih mengerikan. Terus Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. ya Dan muka mereka sama seperti muka manusia. perhatikan. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Ya Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. terus Dan dada mereka sama seperti baju jirah. ya. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Nggak taunya ini adalah sesuatu yang disiapkan oleh manusia saat peperangan terjadi. Ya, Ukraina dan Rusia sedang berperang di hari-hari ini. Beberapa prediksi menyebut ini pemicu perang dunia ketiga. Saudara, pemicu perang dunia ketiga menurut menurut prediksi beberapa orang, saudara. Perang dunia ketiga itu Armageddon, itu adanya di Israel, itu di Alkitab ada. Jadi nggak memicu, saudara. Tapi perang itu sungguh mengerikan, apalagi Rusia punya nuklir. Karena ini diperkirakan oleh saya adalah nuklir. Begitu dia kena atas satu daerah, maka yang kena langsung mungkin mati radius berapa, mati yang lain itu tersengat dengan radiasi. Itulah kayak belalang ini. Itulah kayak disebutkan sengatannya kayak kalajengking, dan di saat sangkakala kelima itu ditiup, maka orang-orang yang berada dan kena di situ sungguh sakit dan maut saat itu dilarikan sama Tuhan. Tidak ada maut. Jadi mereka cuma menderita, dipermain-mainkan sama Tuhan. Nah, ini permainannya puncak, saudara. Kalau permainan di Mesir itu masih ya dipermain-mainkan, masih ada belas kasihan. Nanti tidak ada belas kasihan, karena penghukuman atas dunia tidak ada lagi belas kasihan Tuhan terhadap manusia. Semua dihabiskan. Terus yang sedang lari ke medan peperangan. ya, Dan ekor mereka sama seperti kalajengking. ya, Dan ada sengatnya. terus Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia ya, 5 bulan lamanya. ya, Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. terus Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. ya, Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. terus Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. ya, saudara ya. Kalau zamannya Musa, belalang itu muncul karena Tuhan mempermainkan Mesir. Jadi kalau kita memiliki karakter Mesir, karakternya Firaun yang tadi saya sebut ada 5, tidak bertobat, membatasi ibadah, saudara, tidak merendahkan diri, menganggap ibadah itu beban. Itu karakternya Mesir itu. Dan yang terakhir adalah keras hati. Jadi keras hati itu karena sudah dibuat masalah ada nih, tulah ada, penghukuman ada, peringatan dibuat peringatan. Keras hati, nggak tobat, saudara. Ini bukan kali pertama, sudah kali ke-8, masih nggak bertobat. Nah itu dia, saudara. Belajar untuk kita segera bertobat. Jangan nanti terus bertubi-tubi datang pencobaan demi pencobaan, masalah demi masalah. Ini karena kalau sudah start awal dari tulah pertama, lanjut tulah kedua, nggak ada pending. Aduh pending dulu, kasihan ya, pending. Tulah ketiga bulan depan ya. Tuhan bilang sama malaikat misalnya begitu, enggak, terus bertubi-tubi. Itu karena keras hati. Kalau kita sudah keras hati, saudara, ini bahayanya. Karena pada saat kita baca yang terakhir, saat sudah lega, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi bukan lagi Firaun yang mengeraskan hatinya, Tuhan yang mengeraskan. Artinya apa?
biar Firaun dan Mesir adalah orang-orang yang menjadi sasaran kebinasaan Tuhan. Gak ada pertobatan, gak ada. Makanya saya khawatir, saudara ya, kalau ada orang-orang yang kita udah nyadari nih, kita nggak ibadah, itu satu dosa. Karena melanggar dari 10 hukum Taurat. Dalam hukum Taurat itu kamu harus beribadah kepada Tuhan. Itu dilanggar, satu aturan itu dilanggar. Karena kita tidak menghormati hari ibadah atau hari Sabat dalam Taurat. Udah sadar, sehari sekali 2 kali, tapi nggak ada apa-apa, aman-aman tuh. Nah, itu lebih hati-hati, kayak nggak ada warning gitu ya. Sama kayak orang kalau tubuhnya tidak memberi warning, itu hati-hati. Mendadak dia bisa game over. Tubuh saya ini hampir mirip-mirip nggak beri warning, saudara. Waktu kemarin saya cek, waduh, tinggi. Warningnya nggak terlalu ada. Ada sih gejala-gejala ada, tapi tidak memberi warning. Gimana mungkin ini sakit, ono sakit, kepala sakit, orang kolesterol kan kepala sakit ada, tapi orang kolesterol kepalanya nggak sakit. Biasa saya seger-seger aja, begitu dicek, waduh, kolesterolnya tinggi. Itu namanya tubuhnya ada tubuh yang gak memberi warning, kan bahaya, saudara ya, betul ya. Tapi kalau memberi warning, oh kita sudah warning deh, jangan makan yang berminyak-minyak dulu sementara waktu sampai ringan ini dan lain sebagainya lah. Jadi saya khawatir kalau misalnya sudah sadar, insaf, tapi nggak ada warning, sudah ada warning, tetapi kita tidak merespon, keras hati terus. Nah kalau sudah kena tulah ini loh. Ini habis-habisan benar. Di tengah-tengah itu kalau bertobat udah banyak kerugian kalau disebut kerugian. Karena konteks dari belalang ini dalam kitab Keluaran itu menghabisi semua hasil tanah. Sedangkan Tuhan menyatakan bahwa manusia itu harus bekerja dan mengelola tanah. Dan tanah itu dikutuk sama Tuhan gara-gara perbuatan dosa. Jadi artinya gini, kita kerja itu nggak enak gitu loh. Maksudnya dulu Tuhan bilang, udah kamu nikmati aja Taman Eden, kamu cuma mengelola saja, memelihara. Ini enggak, saudara, harus berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, istilahnya begitulah. Betul nggak, saudara? Hari-hari ini kan berjuang, betul nggak, saudara? Nggak bisa begitu saja. Lalu diam-diam lalu duit datang, nggak bisa, saudara. Harus berjuang. Itu bos-bos tuh enak aja tuh, diam-diam duit datang. Ya sekarang, dulunya berjuang itu, saudara. Coba semua baca autobiografi semua bos-bos yang sekarang ini enak-enak, dulu berjuang mati-matian. Untung nggak mati, ada yang mati loh, gitu. Semua berjuang. Wah itu dia masih muda, ya warisan bapaknya. Enak-enak, oh. Kalau dia enak-enak dan kemudian tidak berjuang seperti bapaknya, bentar lagi bangkrut, kayak gitu kan. Tapi yang mau berjuang terus hidup di dunia ini, karena memang dikutuk demikian. Udah aturan bumi, saudara. Gak ada kecuali saudara mau dapat lotre, dapat duit banyak, dapat lotre. Orang itu juga berjuang. Pakai modal dulu kan. Masang pakai modal. Jadi nggak ada yang di dunia ini, nggak ada yang begitu saja. Karena sudah dikutuk. Kita baca Kejadian 3. Berulang kali memang kita baca ayat-ayat ini, tapi tidak mengapa. Karena nanti yang dihabiskan itu adalah pohon-pohonan, hasil dari tanah. Jadi pada saat dikutuknya manusia dari Adam dan ini terus turun-temurun, kutuk ini ada pada kita. Kejadian 3 ayat 17. Yuk. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, Ya. dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, Ya. jangan makan daripadanya. Ini manusia ini laki-laki nih.
Hampir semua kan dalam pemikiran kita yang kerja itu laki-laki. Ibu jadi ibu rumah tangga. Dan sekarang nih ibu rumah tangga jadi pekerja. Orang laki-laki aja yang harus kerja. Seperti ini kok. Jadi kalau ada yang malas-malas, maka gak akan dapat cempleng duit begitu. Harus berusaha keras semua. Yuk dibaca terus. Maka tertutuklah tanah karena engkau. Tutuplah tanah karena engkau. Terus. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Terus. Dari tanah seumur hidup kita. Sampai sekarang. Ini berlaku sampai sekarang. Kutuk ini. Terus. Semak duri dan rumput duri yang sudah susah payah, hasilnya semak duri rumput duri. Artinya setelah kita sudah kerja keras menghasilkan ini buat kita, ada aja orang yang gak suka sama kita, menyakiti kita. Atau kalau kita bekerja, saudara, kadang ketipu, kadang segala macam, kadang gak hati-hati, semak duri rumput duri yang dihasilkan, menyakiti artinya tuh. Terus. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Teruskan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Saudara ya. Nah ini keadaannya. Terus. Karena dari situlah engkau diambil. Karena dari situ engkau diambil. Ya. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Bayangkan ya di tanah Mesir itu hasilnya ada. Ini sudah kena bisnis tuh, pekerjaan hasilnya sudah kena dihabiskan hujan es di tulah-tulah sebelumnya. Ini dibuat sama Tuhan lagi belalang, menghabiskan sisa-sisa tabunganmu lah. Kalau sekarang masih ada tabungan tapi habis semua, betul-betul habis. Main-main, dipermain-mainkan sama Tuhan. Ini kalau tulah ini terjadi, ini tulah belalang ini tulahnya kenaknya ke bisnis. Saudara. Manusia udah kerja setengah mati, dihabiskan sama hama belalang coba. Ya kalau yang sekarang kita ngalami, sebab ini terus berlaku, saudara ya. Tulah-tulah ini berlaku, krisis ini terus berlaku. Zaman pandemi apalagi, saat virus alfa ada, susah masker dan sanitizer. Saat virus delta variannya muncul, susah gas lagi, tabung oksigen. Saat omikron muncul, susah minyak goreng. Apa hubungannya omikron virus sama minyak goreng? Kolesterol. Nggak taunya si ini ya, ada yang jadi mafia. Waduh. Sekarang minyak goreng berapa? Susah apa? Masih susah? 48. Masih susah. Bayangin. Enggak banyak, cuma harganya tinggi. Harganya tinggi. Krisis. Udah susah, duit susah didapat, krisis. Itu belalang itu mendatangkan krisis. Jadi kalau kita kena lagi begini nih, lagi krisis begini nih, bayangin ya, gimana saya mau bayar hutang kepada supplier yang ngutang sama saya aja belum bayar. Bagaimana dia mau bayar? Dia lagi miskin, lagi bangkrut. Nah kan, saudara, susahnya di situ tuh. Mau nagih dia bangkrut, sedangkan saya dituntut untuk bayar supplier atau bunga bank atau jatuh tempo dan lain sebagainya. Itu terjadi. Belalang. Tuhan bilang aku kutuk tanah. Dan itu berlaku, saudara. Apalagi yang malas-malas. Orang yang rajin aja tangannya dikutuk. Bayangin. Yang dihasilkan semak duri dan rumput duri itu umumnya. Tiba-tiba ada spesial Tuhan sampaikan buat khusus anak Tuhan. Amsal 10 ayat 22. Kan susah tuh. Susah. Dunia ngalami, orang dunia ngalami, Mesir ngalami. Tapi buat orang yang ini nih,
saudara ya. Tiba-tiba ada muncul disampaikan oleh seorang yang berhikmat. Ini hikmat Tuhan, spontan. Namanya spontan, seperti pedoman hidup, seperti apa? Motivasi, saudara ya. Yuk dibaca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terus, Susah payah tidak akan menambah. susah payah tidak menambahin. Oh, ada berkat buat kita. Berkatnya dari Tuhan, bukan dari Jin Toing. Dan ini ayat ini berlaku. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tadi kita bekerja susah payah, harus susah payah karena tanah terkutuk. Tapi ada satu jaminan dari Tuhan, susah payah gak nambahin. Kita udah susah payah, gak bisa nambahi tabungan kita, karena berkatnya bukan dari Tuhan. Kita tidak dapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau berkatnya dapat dari Tuhan, maka susah payah tidak bisa menambahi. Kita ditambahinya oleh berkat yang dari Tuhan. Wow, ini apa, istimewa. Kalau anak Tuhan itu saya dapat istimewa. Tadi kan saya bilang pada umumnya anak Tuhan itu tidak pakai pada umumnya, istimewa. Makanya mesti berbeda dengan dunia. Kita harus spesial juga. Lah kalau kitanya sama dengan dunia, nggak istimewa. Yang istimewa itu adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia pada umumnya. Barulah dapat hak-hak istimewa. Di mana istimewanya? Lihat ya, waktu Tuhan menghukum Mesir, itu demi membela Israel. Waktu Tuhan mempermain-mainkan Mesir, itu demi membela Israel. Mesir itu gambarannya dunia. Kita ada di dunia. Jangan sampai roh dunia, jangan sampai kotoran dunia itu nempel sama kita. Jadi kita memakai pakaian Mesir, pakaian dunia, kayak orang dunia. Yang tadi saya bilang, keras hati, membatasi ibadah. Ibadah dibatas-batasi. Siapa yang boleh pergi? Wah, kamu ini ya, jangan anak-anak, kamu ini jahat, anak-anak dibawa pergi ibadah. Itu tuh kata Firaun, kata Mesir. Itu membatasi ibadah. Anggap ibadah itu beban. Saudara, ibadah ini beban gak? Aduh, bentar lagi ibadah, habis satu ya. Aduh, siapin duit, aku gak punya duit lagi, susah ibadahnya. Ih, kenapa sih hari Minggu? Kenapa sih saya ke gereja sana ya? Aduh, bolak-balik suruh ibadah. Anak-anak remaja ini saya lihat ibadahnya lumayan sering ya. Hari Senin ya, terus sering Rabu juga, latihan musik Kamis, terus latihan Sabtu gitu. Saya lihat belum Minggu. Puji Tuhan, orang-orang tuanya memaklumi ya. Ya daripada dia melayap kemana-mana, datang ke gereja lebih bagus loh. Amin. Dijamin akan jadi anak-anak yang nanti berhasil di usia-usia di masa depannya. Beberapa dari kita, saudara, dari anak-anak remaja yang ibadah sampai pada ngepel segala macam, naik klimaks dia di usia-usia muda jadi berhasil, betul-betul terbukti loh. Jadi jangan khawatir, sudah ada buktinya loh. Maka jangan khawatir orang-orang tua kalau anak-anaknya di mana, di pastori ibadah, itu nggak apa-apa. Aneh ya, itu pengaruh dari roh jahat tuh biasanya tuh. Anaknya ibadah marah-marah dia tuh dikompori sama roh jahat sih. Nanti kalau anaknya di mana? Anak saya lagi kumpul sama temennya nonton bioskop, jangan marah-marah. Pulang malam loh, bioskop kan rata-rata pulangnya malam. Oh, ada temennya itu ulang tahun 17-an, gak marah-marah. Tadi ibadah gak marah. Oh, ini orang tuanya lagi dirasuki sama roh jahat. Lagi dikompori, lagi dia betul digosipin sama jahat. Saudara, jadi waktu Tuhan mempermainkan Mesir, membela Israel.
Nah, kenapa Israel dibela? Kenapa sih Tuhan tertarik sama Israel? Di mana sih isinya tertarik sama Israel? Saudara tahu di mana? Karena Israel dijadikan oleh Tuhan untuk beribadah. Itu jadi inti semuanya adalah ibadah. Ibadah ini punya kekuatan, gak taunya. Kekuatan menghukum saingan musuh yang jahat di kita itu Mesir. Kekuatan membela kita. Karena semua itulah tidak pernah terjadi atas Israel. Makanya kan kita ini jatuhnya statusnya istimewa. Amin saudara. Semua lagi pada masalah, kita santai aja. Tuhan berkati terus sama kita. Semua lagi pandemi, lagi paceklik, krisis, kita biarpun nggak berlebih-lebih, tapi dicukupkan, istimewa. Nah, saudara ya, istimewa. Amin. Jadilah orang istimewa. Kita baca ya, bahwa nggak tahunnya di dalam tadi yang kita Keluaran pasal 10 tadi. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Kenapa Tuhan buat seperti itu? Karena apa? Saudara ya, karena mereka ini melarang beribadah. Jadi Israel itu ayat 3 yuk dibaca. Israel itu dibuat, diciptakan, dibentuk sama Tuhan menjadi bangsa. Itu tujuannya cuma satu, ibadah. Jadi dari semua ini sentralnya adalah ibadah. Yuk. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuh, biarkanlah umatku pergi, biarkanlah umatku bebas dari perbudakan. Enggak begini ayatnya, karena perbudakan itu melanggar HAM gitu ya, hak asasi manusia. Enggak. Biarkanlah umatku pergi, karena umatku pergi supaya mereka ini bebas, jadi orang bebas, gak boleh dibudak manusia. Enggak. Jadi tujuannya melepaskan Israel dari perbudakan, lepas dari dunia ibadah. Gara-gara ibadah inilah yang dihambat sama Mesir dihukum. Jadi enggak tahunya ibadah ini punya kekuatan. Terus, sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi untuk beribadah, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerah. cukup. Nah itu. Saudara pikir ibadah seperti ini lalu kemudian biasa-biasa saja. Tidak. Tapi kalau saudara anggap ini biasa, ya jadilah biasa. Nggak ada kekuatan. Tapi kalau saudara istimewakan, prioritaskan, maka itu punya kekuatan. Salah satu janji Tuhan dalam ibadah, Keluaran 23-24. Ini ayat kita sudah tahu. Tadi ya, kenapa kok kita dapat istimewa? Di tengah-tengah dunia berkata, tanah telah dikutuk, susah payah engkau dapat rezeki. Gak taunya kita ini ada jalan keluarnya, tidak susah payah. Tuhan akan berkati kita. Orang-orang dunia susah payah bisa menambah, tidak. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bayangin loh, ini kunci sebetulnya. Mau kaya, kuncinya ini loh. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Dan berkat Tuhan itu ada di mana? Keluaran 23-25. Yuk. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Terus, maka Ia akan memberkati roti Ia makanan. akan memberkati kamu. Berkat Tuhan ada di mana? Ibadah. Karena dalam ibadah ini Tuhan janjikan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Di situ Tuhan memberkati. Terus, Air minumanmu, ya, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. di situ dijauhkan penyakit. Terus, Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau manusia. tidak ada yang gak punya anak bisa punya anak dalam ibadah yang sungguh-sungguh. Gak peduli saya ini gemuk, saya ini susah kata dokter, gak peduli itu. Namanya istimewa.
nggak pada umumnya. Lah kalau pada umumnya ya begitu, kena apa yang diomongin dokter, terjadi apa yang diomongin dokter. Kalau kita istimewa selalu, dapat hak istimewa asal ibadah. Terus Aku akan menggenapkan tahun umurmu. aku akan menggenapkan tahun umurmu, jadi nggak mati muda. Sudah, ini luar biasa. Di tengah-tengah Mesir udah susah, hasil-hasil dari rezeki mereka yang disebut pohon-pohon itu kan hasil zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu adalah hasil kerja kita. Udah susah, habis sama hama, habis sama krisis. Tiba-tiba musibah terjadi, habis duitnya. Dapat duit tapi cepat habis. Bahkan kita kurang gara-gara biaya ini, biaya rumah sakit, biaya dokter, biaya segala macam. Mendadak itu ada bencana. Ditipu sama orang. Terus terjadi. Ini namanya tulah yang menimpa kita. Sedangkan sisi lain Tuhan bilang berkah Tuhan yang jadikan kaya. Iya, Mesir dan Israel dibedakan sama Tuhan. Israel diberkati oleh Tuhan karena ibadah. Tujuannya Tuhan membela Israel karena mereka beribadah. Kalau Israel tidak beribadah juga dikutuk. Sejarah Israel kan banyak kena masalah-masalah karena nggak beribadah lagi sama Tuhan. Ibadah, tapi ibadahnya sama dewa-dewi. Kalau kita saudara zaman sekarang ini ibadahnya sama apa? Mamon, sama duit. Orang berbuat baptis sama mamon loh. Apa yang dibilangin mamon? Ya itu duit. Nggak ngomong sih. Cuman orderan sono hari Minggu jatuhnya. Wow, terjang. Itu namanya mamon. Kena jerat mamon. Biasanya rajin ibadah. Hari Minggu ada urusan ini, urusan itu. Mamon, kena mamon. Nah, karena tidak beribadah kepada Tuhan, cepat atau lambat tulah ini terjadi. Memang pada saat Israel tidak dibiarkan Mesir oleh Mesir untuk keluar dan beribadah, lalu kemudian besoknya dihukum, tidak sih. Sedangkan yang disiapkan sama Tuhan Musa 80 tahun kemudian, di usia 80 tahun ke Musa, belum lagi sebelumnya ratusan tahun. Tapi yang sudah pasti, cepat atau lambat tulah ini terjadi. Kalau suka, kalau tidak beribadah kepada Tuhan, kalau tidak menghargai ibadah, kalau keras hati setelah terjadi masalah-masalah, masih keras hati, ini lama-lama tulah ini terus terjadi. Saudara, jadi perhatikan ya, bahwa ibadah itu punya keuntungan besar. Ini kaitannya kalau tadi kan kita bicara bisnis nih, bicara pekerjaan nih, bicara rezeki nih, saudara ya. Ibadah itu aku berkati. Makanya Amsal tidak heran dia mengungkapkan, karena dia alami saudara, berkat Tuhan yang jadikan kaya. Dan berkat Tuhan adanya di mana? Ibadah. Sebab Tuhan berkata, beribadahlah kepadaku, aku akan memberkati kamu. Itu. Jadi adanya di ibadah. Memang kalau kita ibadah, 1 Timotius 6. Nah ini dia menarik. Nah ibadah ini saudara ya, nanti kalau kita ibadah ini ada halangannya, Halangan yang umum dan wajar sampai sekarang ini terus terjadi atas kita. Ini diungkapkan sama Paulus lewat Timotius. 1 Timotius 6 ayat 6 dulu dibaca. 1 Timotius 6 ayat 6 dulu dibaca. Yuk. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Ibadah kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. iya kan, kalau kita kerja cari rezeki kan cari untung, saudara ya. Bisnis itu carinya untung. Untungnya besar atau kecil?
Kadang-kadang kalau kita lihat di toko, saudara ya, makanya ada orang yang beli toko ini rada mahal, saya toko yang lain aja murah. Kita juga suka banding-bandingkan, apalagi kalau perempuan itu beda 1.000 aja, waduh, dikejar-kejar loh, beda 1.000 cuma berapa? 1.000. Padahal dari sini ke sono kilometerannya cuma beda 1.000 aja. Kenapa nggak beli yang kita jalan kaki aja? Lebih mahal 1.000 daripada itu. Kadang-kadang kita ini gara-gara begitu lupa kalau kita ongkos dari sini ke sono puluhan ribu. Nah ini puas dulu yang dikejar-kejar itu karena untungnya cuma sedikit ya. Kalau ini pikiran saya nih, saya karena nggak pernah dagang sebenarnya. Saya kadang-kadang dulu waktu pas warnet, ini ininya aja sampai ratusan puluhan juta lah ya, sehari 3.000. Kalau satu orang sehari 3.000, orang paling masukin masa mau 1 jam 3.000 kan, 10 jam itu orang betah di internet 10 jam satu orang, cuma 30.000 dari satu orang. Belum buat bayar listrik. Mikir saya nih, saya bener yang mikirnya, untungnya kecil banget nih gitu kira-kira. Kalau orang dagang kan cari untung besar, betul ya? Dagang apa ya untung besar? Makanan. Betul dagangnya untungnya besar. Dia lupa, nggak lakunya itu berhari-hari. Nah, gede. Orang pasti carinya yang enak-enak lah, untung besar. Loh, kalau kita pakai otak bisnis, ini juga ada otak bisnis Tuhan. Tuhan bilang, ulang kembali ayat 6. Loh, bayangin juga loh. Tuhan ngomong sendiri, Tuhan yang ngomong nih lewat kitab sucinya, saudara ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Disertai rasa cukup itu artinya apa? Disertai rasa yang gak sungut-sungut. Orang cukup itu gak sungut-sungut, betul ya? Kalau orang sungut-sungut karena selalu merasa kurang. Cukup, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel di dalam hati, tidak ngomel-ngomel, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian. Nah, saudara, cuma untuk kita mencapai ibadah yang sedemikian rupa yang disertai cukup, nggak hanya iblis nggak suka, dia mulai menghalang-halangi kita dengan cara di ayat 2 dibaca itu. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dengan Kristus. Konteksnya ini konteks kerja. Ada bos, ada pegawai. Jika bos kita ini seorang yang percaya, jadi kalau kita kerja pada orang Kristen, nah ini ya, ini bosnya orang percaya. Jangan kita nggak segani dia, karena dia sama-sama saudara seiman satu gereja lagi. Ini keliru, prinsip ini keliru. Kita harus segani dia malah. Terus Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik. iya, bos kita orang Kristen, dilayani lebih baik daripada kalau kita punya bos yang non Kristen. Itu harusnya begitu. Jangan karena kita saudara, ya udah saudara lah, satu gereja ini lah, jadi kemudian kita nggak sopan, kurang ajar, sombong. Kita nggak menyegani, ya ini keliru. Justru kita malah segani lagi, ini bos kita ini loh. Apalagi dia orang Kristen, sama-sama dengan saya. Kita untuk orang dunia kita bisa segani, kenapa kepada yang orang Kristen tidak? Makanya Paulus bilang, semakin harus diberikan pelayanan yang baik. Terus, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. terus Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya. ajarkan dan nasihatkan hal ini kepada semua orang, kepada anak-anak Tuhan. Terus, jika seorang mengajarkan ajaran lain tapi ada ajaran nasihat yang lain nih, ya, dan tidak menurut perkataan sehat, ini tidak sehat nih, nggak mematikan, tapi tidak sehat. Ajarannya bagaimana? yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, Tidak seperti perkataan kita Tuhan Yesus Kristus. Terus
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Terus kan Ia adalah seorang yang itu berlagak tahu, pasti orang yang lagak tahu. Terus padahal tidak tahu apa-apa. ya Penyakitnya ialah mencari-cari soal. cari-cari soal, mesti hati-hati. Dalam ibadah ini jatuhnya ada gangguannya. Ada orang yang suka cari-cari soal, cari-cari perkara, dibandingkan sinilah di segala macam. Terus Dan bersilat kata bersilat kata, terus yang menyebabkan dengki, akhirnya muncul kedengkian, cedera, ada cedera, fitnah, ada fitnah, curiga, ada curiga. Terus percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, iya, akhirnya tidak lagi berpikiran sehat, cekcok di antara jemaat. Terus dan yang kehilangan kebenaran, kehilangan kebenarannya. Terus kan yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. ya, terus Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. iya, ini orang-orang kemudian gak rasa cukup. Ibadah di sini ya kurang, banyak kurangnya lah kita, gak rasa cukup. Nah, orang-orang yang seperti ini, saudara, yang mengira kemudian ibadah itu suatu sumber keuntungan disertai tidak rasa cukup, ini jadi bisa silat kata, bikin cekcok dan lain sebagainya. Memang penghalangnya itu. Beberapa jemaat ada yang setia ibadah, tiba-tiba terpengaruh dengan cekcok, silat lidah dan lain sebagainya. Ya, mundur. Ya, memang pengaruhnya itu. Tapi kalau kita mencapai pada targetnya, visi yang Tuhan kasih, kalau kita beribadah disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Amin. Jadi gak peduli orang lain, gak peduli omongan orang lain, gak peduli apa kata orang. Karena kita beribadah, sentralnya adalah Yesus Kristus. Gembalanya pun bukan jadi sentral buat kita. Yesus Kristus lah yang jadi sentral. Amin, saudara. Nah, ini saudara. Makanya Tuhan hukum Mesir untuk membela Israel. Kenapa Israel dibela? Karena Israel itu beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah. Bukan karena Israel cantik-cantik, bukan karena Israel orang-orang kaya nih, orang-orang yang keren-keren. Budak loh gak taunya. Israel kenapa dibela sama Tuhan? Kenapa Tuhan membela kita? Kenapa kita dijadikan orang istimewa? Karena kita memprioritaskan, mengutamakan ibadah. Karena Israel mengutamakan ibadah, dibela sama Tuhan. Kalau engkau tidak membiarkan umatku beribadah, aku akan hukum engkau dengan tulah-tulah. Wow, mengerikan. Nah, di kedepannya, saudara, kita harus dimeterai oleh Tuhan supaya jangan kena tulah belalang. Belalangnya mengerikan, nggak seperti belalang di Mesir. Ini belalangnya lebih mengerikan lagi. Menderita 5 bulan. Bayangin ya, kalau ada orang sakit kanker nih, saudara ya. Bayangkan kalau itu orang sakit ya, yang biasanya tuh sakit kanker, terus ada satu lagi yang kalau kena tulang nih, aduh jarinya tuh luar biasa, saudara, nyeri banget. Itu sampai ngerang-ngerang, sampai teriak-teriak. Aduh. Nah, ini lebih ngeri daripada orang-orang seperti itu. 5 bulan gak berhenti-berhenti loh. Nah, untuk selanjutnya, karena hukumannya itu hebat, meningkat, demikian juga tanda dari Tuhan itu harus kuat. Bukan cuma soal ibadah biasa, tapi harus ada meterai dari Tuhan, meterai kepemilikan Tuhan. Apa itu? Roh Kudus. Memang kalau saya lihat kasus yang terjadi pada Mesir, seandainya itu terjadi atas kita, karena kita, aduh saya terjebak dengan keras hati, akhirnya kena tulah 8 ini, tulah belalang. Apa itu tulah belalang? Krisis terjadi sama kita. Di mana-mana berkatnya macet. Krisis terjadi sama kita.
Ya, saya kurang menghargai ibadah, terjebak di situ dengan adanya omongan orang, terjebak saya akhirnya tidak ibadah, lama tidak ibadah, krisis terjadi atas kita. Krisisnya ini belalang, saudara ya. Di mana ya setelah insaf? Kalau Firaun kan insaf, sadar tapi nggak bertobat, lalu kemudian keras hati. Kita nggak keras hati lagi. Dengar firman Tuhan ini kita tertegur, kemudian kita bertobat. Tapi ini hukuman terus berjalan. Hebatnya Tuhan memberikan solusi, saudara. Kalau ada belalang kayak begini, memang dibutuhkan sesuatu. Bayangkan ya, ini solusinya hal yang rohani, dampaknya sampai jasmani loh. Hebat nggak? Makanya nggak taunya, saudara ya, kan ibadah ini kan hal rohani, kebutuhan rohani, dampaknya kepada jasmani. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Itu kan hal yang rohani dan jasmani berdampak. Berkat Tuhan itu dalam ibadah ini kan rohani. Tapi nanti akan bisa diberkati dan jadi kaya. Itu prinsip kebenaran firman. Kalau kita prioritaskan ibadah, kita harus apa ya? Harus bekerja. Bukan kemudian kita tenang-tenang, mau saya ibadah aja, tiap hari ibadah. Lalu kemudian nggak usah kerja segala macam. Salah. Bukan itu. Tetap kita kerja. Tuhan fasilitasi. Tiba-tiba ketemu sama orang ini, tiba-tiba dapatlah sesuatu orderan, tiba-tiba apa yang kita lakukan, dan kemudian yang dibuat sama kita berhasil, selalu berhasil. Hal-hal yang kecil lah misalnya, saudara mungkin bikin pisang goreng enak, saya juga ngerti apa yang dibuat sama saya kok enak semua ya. Orang-orang bilang begitu, laku, itu jadi berhasil, tiap-tiap hari buat berhasil. Berkat mungkin dari awal mungkin kecil, tapi kemudian karena terus berhasil, nah itu dia yang membuat akhirnya semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin diberkati. Karena setia dalam ibadah. Oke, akhirnya kita terjebak tadi. Gimana ya? Ada solusinya katanya. Yoel, karena keadaan ini pernah dialami oleh orang Israel. Mereka sudah mundur dari Tuhan. Mereka sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka mengalami krisis. Bahkan belalangnya yang dikirimkan sama Tuhan itu 4 jenis. Yuk dibaca. Yoel pasal 2. Kita baca. Sebentar. Yoel pasal 2 kita baca ayat 25. Bayangkan loh. Ini belalangnya dikirimnya 4 jenis belalang. Habisan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya, yang rezekinya dimakan habis oleh belalang pindahan 1, belalang pelompat 2, belalang pelahap 3, dan belalang pengerip 4. Waduh, ini belalang ini saudara kalau keluar 4 jenis ini habis tuh benar-benar habis. Krut, bangkrut ini. Mesir tidak disebut belalang apa yang keluar. Ini 4 jenis. Tetapi kemudian Tuhan berkata begini, aku akan memulihkan kamu. Kalau kena krisis, usaha kita mulai krisis. Ini nanti solusinya. Bagaimana caranya? Yuk. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ya. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Ya. Yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya. Ini akan terjadi. Ada pemulihan besar-besaran terhadap umat Tuhan yang lagi mengalami krisis nih. Setelah sadar tentunya, setelah bertobat tentunya, setelah tidak keras hati tentunya, setelah mau mengambil dan menghargai kembali ibadah tentunya, maka akan terjadi dipulihkan. Pemulihan ini dahsyat saudara.
Bahkan Tuhan bilang kamu akan makan kenyang-kenyang. Aku akan berkati kamu berlimpah-limpah. Terus ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan kamu akan lihat aku ada dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagimu. Kujadikan kembali kamu orang istimewa. Oh, haleluya. Terus. Dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu. Ya. Tidak ada yang lain. Terus. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi. Tidak menjadi malu lagi karena ada keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Terus. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku Nah, kepada semua ini manusia. dia. Semua bisa kembali menjadi dipulihkan asal ada Roh Kudus. Asal kita menerima Roh Kudus. Karena puncak daripada pemulihan ini terjadi adalah pada hari itu aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Terus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Perhatikan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Iya, saudara. Jadi tidak sekedar ibadah. Jadi pada saat kita sudah mengalami krisis, aduh saya mau ibadah lagi. Ibadah. Tapi tidak sekedar ibadah. Kalau mau membalikkan keadaan dari krisis menjadi berkat yang berlimpah-limpah, mesti ibadahnya sampai meningkat dicurahkannya Roh Kudus. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Saat kita dicurahkan Roh Kudus, terjadi pemulihan secara batin, terjadi pemulihan kembali secara batin, saudara. Pemulihan segala sesuatu. Dari situlah muncul kembali hal-hal yang luar biasa. Berapa banyak dari kita pada saat dulu-dulu, saudara ya, bagaimana Roh Kudus bekerja atas kita, bagaimana Roh Kudus memenuhi kita, bagaimana kita mengalami kedahsyatan, bagaimana kita mengalami dimulai pemulihan dari hati kita, bagaimana kita mengalami Tuhan, mengalami bersama dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Ada beberapa hal Tuhan kerjakan, keajaiban-keajaiban. Dari hari ke hari terus keajaiban, kita sampai tercengang-cengang dengan perbuatan-perbuatan ajaib kita. Ya kita misalnya dagang kok cepat laku, ada keajaiban di sini, persiapannya cuma segini kemudian jadi banyak, bisa jadi banyak. Kadang-kadang gak masuk akal, tiba-tiba laku dan kemudian mulai terjadi peningkatan pemulihan dari ekonomi kita. Kita bisa membeli ini, kita bisa nabung itu dan lain sebagainya. Itu terjadi. Tapi karena kita gak jaga api itu, saudara, padam itu api, masalah terjadi. Gelap, kayak belalang menutupikan gelap, masalah terjadi. Tapi Tuhan janjikan lagi akan terjadi pemulihan asal Roh Kudus dicurahkan kembali atas kita. Ya diawali mesti bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Jangan main-main sama Tuhan. Sorry. Dan ini pun peningkatan. Jadi bukan cuma sekedar pada ibadah, bukan cuma sekedar dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ngalami itu bukan cuma sekedar itu. Karena ini tujuannya disampaikan, ada alamatnya, ada namanya, jelas-jelas Tuhan bilang. Ini bukan cuma sekedar pada umat saja, tidak sekedar pada orang Kristen pada umumnya, tapi ini orang Kristen yang spesial. Ayat 23. Karena ini awal Tuhan ungkapkan. Sebelum Tuhan lakukan pemulihan terjadi sampai Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Tetapi Tuhan menjanjikan. Awalnya Tuhan bilang begini, Yohanes 2 ayat 23. Ya, tadi kan kita bacanya 25. Ya, sekarang di ayat 23 apa kata ayat? Hai Bani Sion. Hai Bani Sion. Jadi ini nggak sembarangan katanya. Jadi Bani Sion itu adanya di Yerusalem. Sedangkan Israel itu ada suku-suku lain.
ada suku Ruben, di mana tempatnya. Ini gak ditujukan hai Israel, bukan, tapi hai Bani Sion, khusus hanya yang ada di Yerusalem. Bani Sion, hai Bani Sion, terus bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan bersukacita karena Tuhan Allahmu, ya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim, Ya. dengan adilnya. Terus, Dan diturunkannya kepadamu hujan, ya. hujan pada awal dan hujan pada akhir. Diberikan lagi hujan kepadamu, Bani Sion, cuma Bani Sion. Teruskan. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh Dengan gandum yang tadi habis dimakan belalang-belalang, aku kembalikan jadi penuh, diberkati lagi, lebih lagi. Ya, terus. Dan tempat pemerasan pelimpahan anggur dan minyak. Terus. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, Ya. belalang pelompat, Terus. belalang pelahap, Terus. dan belalang pengerik. Ya, cukup. Habis dimakan oleh belalang-belalang itu. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku akan pulihkan kamu, asal kamu tergolong Sion, Bani Sion, bukan umum, bukan kasih hal yang istimewa. Jadi kalau dalam kisah Mesir dengan Israel itu 12 suku tadi saya bilang. Tapi di tengah-tengah itu di kitab Yoel cuman Bani Sion yang alami. Tidak untuk suku sana, suku ini orang Kristen loh. Enggak. Cuman Bani Sion yang alami. Ini kunci. Ya tadi saya bilang, aduh saya sadar, saya bertobat, tapi udah banyak kerugian. Bisa nggak dikembalikan? Oh bisa. Beberapa orang yang mengalami krisis, Tuhan bisa kembalikan. Ada hutang miliaran loh. Tuhan bisa tolong. Bagi Tuhan itu kecil banget. Menolong kita itu kecil, aku saudara. Amin. Tuhan buat. Bisa dibalikan keadaan. Diberkati limpah-limpah lagi bisa. Buat kita, saya ini kayaknya belum diberkati. Rajin ibadah. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Pegang nih ayat. Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Gimana berkat Tuhan? Ibadah. Tapi tidak sekedar ibadah, nggak taunya. Kalau mau terjadi pemulihan, pembalikan keadaan semua, mari masuk sebagai Bani Sion. Karena ini jelas banget disebutnya Bani Sion. Nah, kemudian dalam Yesaya, jadi artinya apa? Kita sudah bertobat, prioritaskan kembali ibadah, yaitu ibadah itu kan pujian dan penyembahan. Dalam ibadah kita lakukan pujian penyembahan. Di rumah-rumah juga kita lakukan pujian penyembahan, nyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan. Artinya apa juga? Lewat sikap kita nama Tuhan dimuliakan. Kan nama Tuhan dimuliakan karena ini kan, orang Kristen itu rajin ya. Bagus loh. Nah itu orang dunia ngomong begitu. Dan kalau misalnya kita malas, orang Kristen itu malas ya, dipuji. Kalau malas ya enggak. Rajin tuh. Tuh anak orang Kristen kan kita cuma satu kelas, cuma kita doang sendiri kali orang Kristen. Tiap ada PR itu kita nomor 1 yang ngasih. Orang dipuji-puji sama orang, gurunya memuji, ini orang Kristen nih. Gak usah lah untuk levelnya atau nilainya tinggi, ya mungkin nggak begitulah kita. Tapi rajin nih anak nih, beda sama orang-orang lain. Itu dia dipuji, jadi pujian. Nama Tuhan dimuliakan, itu ibadah yang kita kerjakan hari-hari. Itu orang Kristen itu yang luar biasa loh. Saya banyak kelebihan dikembaliin. Orang lain mah enggak. Alhamdulillah berkat. Itu hebat. Enggak curang, jujur. Itu istri itu tuh istri tetangga kita itu orang Kristen loh. Itu suaminya galaknya kayak apa? Itu isinya setia. Jadi pujian. Enggak akan ada pujian saudara, itu orang Kristen rumah tangannya prang. Kita dengar, hebat loh perangnya. Kan enggak gitu saudara. Berantemnya hebat tuh orang Kristen. Wah, bukan pujian itu namanya.
menghina Tuhan. Kita sudah bertobat, sudah lakukan semua ini. Nggak taunya Tuhan mau terus meningkat. Tingkatannya sampai Sion. Yesaya 2. Ini Sion. Ayat 2 sampai 5. Beberapa hal, poin terakhir. Ya. Yesaya 2. Ayat 2 sampai 5. Yuk, mari. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Gunung tempat rumah Tuhan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Terus. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Ya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Iya, rumah Tuhan kalau sudah ada berdiri di atas bukit itu artinya rumah Tuhan itu ditinggikan, saudara ya. Ini kalau sudah ditinggikan ini, saudara, ini yang terjadi. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun terus. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Suku bangsa datang ke sana terus berkata apa? Mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk apa lagi? Yuk. Ke rumah Allah Yakub. Ke rumah Allah Yakub. Kalau rumah Tuhan itu ada ibadah di situ. Dan ibadah itu pujian penyembahan plus firman Tuhan. Nah ini dia di sini nanti klimaksnya. Yuk. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan ya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Ikuti jalannya Tuhan dan berhasil terus. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Sion akan keluar pengajaran. Jadi tingkatnya harus mencapai Sion. Sion itu adalah pengajaran. Terus. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, ini adanya memang di Yerusalem. Jadi firman pengajaran. Teruskan dulu. Perhatikan nih. Dia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Tidak salah kalau kemudian Tuhan membela Israel menghukum Mesir. Kalau udah sampai tingkatnya ke situ, Tuhan jadi hakim. Dan Tuhan akan bela kita. Orang-orang istimewa dibela sama Tuhan. Yang merugikan kita itu mesti diganti. Memang bukan sama orang itu, tiba-tiba dapat berkat berlipat-lipat. Itu tuh bisa terjadi. Kok saya herannya dapat hal ini berkat berlipat-lipat. Gantiin orang yang gak bayar utang sama kamu. Itu kalau sudah terjadi pemulihan, Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Janjinya dipenuhi. Itu hebatnya Tuhan. Ya saudara ya, dia jadi hakim. Terus. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ya. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja. Iya, gak taunya pedang-pedang itu untuk perang, gak perang. Semua dalam keadaan damai. Itu dia. Terus. Dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Iya. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap Tidak bangsa. ada perang antar keluarga, antar tetangga, antar apa saja. Semua damai, itu enak. Antar keponakan, antar mantu mertua, saudara sama famili, gak ada. Itu kalau terjadi pemulihan, Tuhan kerjakan. Hebat banget. Terus. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Iya. Hai kaum keturunan Yakub. Terus. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Iya. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang. Tingkatnya harus sampai Sion. Firman pengajaran. Tidak cuma sekedar pemulihan dari pribadi. Roh Kudus dicurahkan terjadi pemulihan pribadi. Enggak hanya dampak sama pemulihan bisnis kita, saudara, pekerjaan kita. Enggak taunya berdampak sama pemulihan tetangga-tetangga, sama famili. Dan terus dalam terang Tuhan. Indah banget ya. Satu kaum bertobat, satu keluarga bertobat. Itu karena mencapai tingkat Sion. Nah, Sion ini pengajaran. Saudara, pengajaran ini saudara ya, kalau orang terima pengajaran, kata ayat begini, pengajaran ini makanan keras. Makanya ya kalau ibadah itu jangan dibatas-batasi, itu roh Firaun namanya. Waduh ibadah, ya kemarin mah bukan anekdot ya, sharing aja. Kan minggu lalu kan ada ibadah rame, ini cuma dia canda-canda doang gitu ya. Sudah lama amat. Memang jangan dibatasi. Jangan ada roh Firaun. Di gereja ini gak boleh ada roh Firaun. Yang ada adalah Roh Kudus.
Amin, saudara. Kita diberkati loh. Dan memang kalau misalnya kan ibadah ini kan waktu kita dengar firman kan seperti makan. Kalau anak kecil makannya cepet, minum makannya apa? Susu. Ya. Cepat atau lama? Cepat. Masa minum susu? Gak habis-habis, enggak lah. Tapi kalau suruh makan nasi mungkin lama dia. 3 jam. Yang ngunyah. Itu anak masih usia berapa? 2 tahun. Nah, yang udah bisa makan nasi tapi males makan nasi. Lama iya. Wajar anak kecil. Tapi minum susu cepat. Tapi memang antara minum susu sama makan, ya lama makan dong. Karena ngunyah dulu. Orang dewasa itu nggak minum susu. Dia makanan keras itu orang dewasa. Betul kan? Karena dia ngunyah lama, jangan heran lama. Kadang orang makan bisa 1 jam, 2 jam. Apalagi kalau makanannya banyak, ngemil lagi. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ini pengajaran ini untuk orang dewasa. Jadi nggak taunya saudara, Sion itu adalah taraf dewasa rohani. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Yuk cepat yuk. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Iya. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Iya. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kamu lamban banget dalam mendengarkan. Terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Ini ada orang-orang jemaat di sini saudara ya, ditinjau dari sudut waktu, sudah ada predikat ini, sudah ada ini, sudah pelayanan kemari-kemari. Tapi kayak anak kecil terus. Ngambek tuh. Ya. Yuk. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya jadi pengajar. Terus kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari tapi penyataan kamu Allah. masih perlu diajarkan lagi asas-asas pokok dari penyataan Allah. Terus dan kamu masih memerlukan susu. oh ya diperhatikan. Orang dewasa itu yang memperhatikan. Itu orang dewasa. Kalau dilihat dari sudut waktu, waduh. Tapi ngambek, nggak diperhatikan ngambek. Anak kecil jadinya. Kalau orang dewasa itu enggak, malah memperhatikan orang lain. Terus sebab barang siapa masih memerlukan susu. Barang siapa memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Perhatikan. Sebab ia adalah anak kecil. Iya, anak kecil. Terus tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Makanan keras itu untuk orang dewasa, ya. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya itu dia. Itulah taraf Sion, pengajaran. Pengajaran itu makanan keras untuk orang dewasa. Jadi bukan cuma sekedar ibadah, bertobat dan ibadah. Kita harus terus menjadi dewasa rohani, baru berdampak banyak hal. Dari kita ada terang Tuhan. Banyak orang yang datang sama Tuhan. Lewat kita dipakai sama Tuhan. Lewat kita dipakai sama Tuhan. Lewat kesaksian kepada orang lain. Banyak orang datang bergairah. Yuk kita datang ke rumah Tuhan. Karena jemaat sudah mencapai taraf Sion. Dan bukan itu saja, ada pemulihan terjadi. Jadi kalau kita mengalami krisis, coba ingat, kita ini kurang menghargai ibadah ini pasti. Puji Tuhan, Tuhan masih tegur sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita masih terus keras hati dan tidak bertobat, bertubi-tubi datang tulah demi tulah. Sampai yang terakhir loh nanti tulahnya mengerikan. Tapi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau bertobat, memprioritaskan ibadah, dan aku mau menjadi orang-orang yang dewasa. Percayalah, ibadah yang kita kerjakan punya kekuatan dahsyat. Lihatlah tangan-tangan yang kau punya yang untuk bekerja itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena memang kita adalah keturunan orang-orang diberkati oleh Tuhan. Rindulah seperti sungai untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu
bukan beban buat saya, bukan beban buat saudara. Ibadah itu gairah, malah ada gairah, ada kerinduan besar terus mau beribadah kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan seperti Nusa Rindu Sungaimu. Ayo pemain musik dan kita siapkan perjamuan suci. Haleluya. Tuhan memberkati semua apa yang kita kerjakan. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita terus semangat. Haleluya. Nah, ini connecting ya. Saya nyanyikan seperti ini. Di hadapan kami ada perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus ini bersama dengan perjamuan kudus bersatu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menyembuhkan penyakit kami, memberi kemenangan atas kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami terima turun dalam darah-Mu yang diserahkan Tuhan kami, menebus segala dosa kami, menjadikan kami dihukum, mementeraikan kami dengan darah Roh Kudus. Kami terima turun dari darah-Mu dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang dalam doa dan nyembah Tuhan. Haleluya. Bukan ina syakariani dakruki akladi nabakra syarani ubbada muqada yakulina klada istah. Mari kita haleluya. Untuk berkata saya kami kerana olehnya maka ini kerana nasional demi kumenta. Kerana mereka kerana syukur dalam akhirat. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus. Berkati Tuhan semua jemaat yang hadir, baik yang onsite maupun live streaming, diberkati sehingga ibadah yang mereka kerjakan dengan rasa cukup akan memberi keuntungan besar itu terjadi atas mereka. Berkat-berkat dalam ibadah terjadi, disembuhkan dari penyakit, diberkati berlimpah-limpah. Biarlah mereka mencapai puncak klimaksnya, menjadi orang-orang dewasa sebagai Sion Tuhan. Haleluya. Dan lihatlah, mereka akan mengalami pemulihan besar-besaran dalam nama Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, terjadi atas anak-anakmu. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan keluarga yang telah menyediakan tempat ibadah. Berkati Tuhan keluarga yang menyediakan pastori. Berkati semua jemaat Tuhan, mereka yang memberikan korban-korban baik secara online maupun korban-korban di onsite ini. Tuhan diberkati. Haleluya. Yang memberikan perpuluhan diberkati berlimpah-limpah. Semua jemaat Tuhan baik di dalam kota di luar kota diberkati. Pemerintah kami juga diberkati Tuhan, dari presiden wakil presiden kami dengan proyek-proyek yang ada diberkati. Juga dibantu dengan para menteri, kepala-kepala daerah, wakil-wakil rakyat juga supaya mereka bersehati untuk memajukan Indonesia. KPK Polipin dan 88 Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk bisa membongkar kasus-kasus besar, koruptor, terorisme, gembong-gembong narkoba, mafia sindikat, supaya mereka dihukum Tuhan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau luput dari hukum dunia karena sohok dan suap, kami mohon hukum sorga bertindak dalam nama Yesus Kristus, supaya namamu ditakuti di bumi Indonesia ini ya Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati semua anak-anakmu Tuhan dalam usaha mata pencarian. Berkati semua kegiatan dari anak-anakmu ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau selesai dari semua, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, baik yang onsite maupun yang online ada di tempat masing-masing. Shalom, damai sejahtera-Mu menyertai mereka semua. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami angkat dua tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menjadi milikmu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati.